Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang telah begitu banyak memberi kepada kita tanpa mengharap balasan. Dan salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mengenal apa itu Islam. Kemudian kita membahas mengenal rukun iman dan konsekuensinya. Sekarang pada pertemuan ketiga ini kita masuk pada tingkatan beragama yang selanjutnya, yaitu ihsan. Yang mana tingkatan ihsan ini adalah setinggi-tinggi tingkatan seseorang. Yang mana ihsan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, memiliki agama Islam yang kuat, berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang kuat. Maka ihsan ini adalah sangat-sangat berat bagi seseorang. Seseorang tidak akan mungkin bisa mendapatkan derajat ihsan ini kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang bisa Allah anugerahi sifat ihsan tersebut. Mengingat sifat ihsan ini adalah sifat tingkatan dalam beragama yang paling tinggi. Sedangkan seorang hamba adalah seseorang hamba yang tidak pernah terlepas dari namanya salah dan alpa. Maka bagi kita, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat ihsan. Kita bisa beribadah dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua Allah kumpulkan di dalam surganya. Allahumma amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya ihsan itu adalah tingkatan dalam beragama yang paling tinggi, maka muncul pertanyaan di benak kita. Sejatinya apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa artinya adalah lawan kata dari isaah atau berbuat buruk. Artinya ihsan secara bahasa adalah berbuat baik. Maka siapa saja yang berbuat baik, sejatinya dia masuk dalam kategori ihsan tersebut, namun dari segi bahasa. Apa saja kebaikan, misalnya memberi makan, menyantuni orang yatim. Begitu juga ketika ayah bunda mendidik anak-anak dengan pendidikan
berusaha dengan mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, maka sejatinya bunda ketika itu sudah berbuat ihsan kepada buah hati ayah bunda sekalian. Dan jangan beranggapan ketika seseorang misalnya berbuat baik, berkata jujur, tidak dusta, suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, seringkali kita beranggapan bahwasannya orang tersebut sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ketika seseorang misalnya dia berbuat baik, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kepada Allah itu bukan hanya berkaitan tentang seseorang misalnya perbuatan anggota badan, misalnya sholat, kemudian juga puasa anggota badan, kemudian haji. Namun perbuatan baik ini juga meliputi ucapan, tindak tanduk, kemudian sikap dan tata krama. Ketika seseorang misalnya dia bersikap sopan santun karena dia meyakini bahwasannya dia sedang mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu orang, ia senyum, bermuka manis. Maka ketika orang tersebut meyakini, aku bermuka manis di hadapan saudaraku, aku sedang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya orang tersebut sedang berbuat baik, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna ihsan secara bahasa, yaitu dia berbuat baik. Adapun ihsan menurut istilah syariat, yaitu seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, atau biasa kita sebut dengan muraqabah. Ia senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha agar setiap ibadahnya itu sebaik mungkin. Dia berusaha agar ibadahnya tidak ada kekurangan sedikit pun. Dia berusaha ibadahnya dengan seikhlas mungkin. Maka ketika seseorang hendak beribadah, ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, maka tidak akan didapati pada diri orang tersebut itu dia menyepelekan amal yang dia kerjakan. Misalnya ketika seseorang tadi berbuat baik, dia jujur, berkata jujur, dia sadar Allah mengawasi saya, Allah melihat saya. Seperti kemarin rukun iman, Allah Subhanahu wa taala yang telah merizki kita, mengawasi kita, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan kita. Maka ketika kita beribadah kepada Allah baik terang-terangan maupun ketika sembunyi-sembunyi, maka tidak ada bedanya antara ibadah kita baik di depan manusia ataupun di belakang manusia. Sama saja, tidak ada perubahannya, tidak ada perbedaannya. Maka tidak didapati seseorang misalnya ketika di hadapan orang yang dia benci, dia bisa bermuka manis. Tapi ketika di belakang dia misalnya menjelek-jelekan orang yang dia benci. Bahkan dia menggibah, bahkan dia menyebarkan aibnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ihsan ini adalah tingkatan dalam beragama yang paling tinggi. Seseorang misalnya ketika
dia merasa beragama Islam, dia sadar bahwasannya dia beragama Islam, kemudian dia melaksanakan salat, dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan haji, dia membayar zakat, maka ketika itu orang tersebut ketika dia tidak memiliki rasa ihsan, ia akan beribadah semena-mena, seenaknya, tanpa memedulikan rukunnya, syaratnya, sudahkah ibadahnya ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka bisa kita dapati ketika seseorang misalnya mengamalkan amal-amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, baik dari Al-Quran maupun hadis, bisa jadi orang tersebut ada sisi yang hilang pada diri orang tersebut, yaitu sifat ihsan. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sadar bahwasannya ibadahnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dia secara tidak sadar, dia merasa Allah tidak tahu apa yang dia kerjakan. Walaupun dia mengaku beriman, walaupun dia mengaku beragama Islam, maka orang tersebut belum ada pada dirinya yaitu sifat ihsan. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanyaannya adalah, ketika kita sudah tahu definisi iman ihsan tersebut, maka apa rukun ihsan dan apa macam-macam ihsan? Rukun ihsan itu ada satu, yaitu seseorang ketika beribadah merasa seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Itu adalah rukun ihsan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril. Suatu ketika Jibril mendatangi Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Jibril mendatangi Rasulullah dalam wujud manusia. Dan ini sangat mungkin. Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam wujud manusia. Ini mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi dalam wujud manusia. Seringkali ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW itu dalam wujud salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Namun ketika itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dalam wujud seorang laki-laki yang putih, bersih, rambutnya hitam legam. Mendatangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan?" Ketika ditanya apa itu ihsan, Rasulullah SAW menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Maka rukun ihsan di sini adalah muraqabah. Seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun klasifikasi ihsan, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja? Ihsan itu meliputi apa saja? Ihsan itu meliputi dua hal. Pertama adalah seseorang bersikap baik kepada sesama manusia. Artinya di sini hubungan antara sesama manusia. Maka dia akan bersikap baik, berlaku baik ketika berhubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia. Ia akan berlaku baik untuk pertama hartanya. Dia hanya membelanjakan hartanya pada jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Contohnya dia bersedekah, dia infak, membantu orang yang membutuhkan, kemudian membangun masjid, berdonasi untuk jalannya dakwah, dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang itu berbuat ihsan pada hartanya, efeknya bisa jadi sebelumnya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika dia ingin menginfakkan hartanya pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, dia akan berpikir, Allah Subhanahu wa taala melihatku. Allah Subhanahu wa taala mengawasiku. Ketika aku infakkan harta ini di jalan yang mana Allah dan Rasulnya tidak meridhoi, lantas bagaimana nanti aku mempertanggungjawabkan harta tersebut? Dan orang yang berbuat ihsan dalam hartanya, bahkan bukan hanya ketika dia mengeluarkan hartanya, ketika dia mencari hartanya, dia akan berusaha sebaik mungkin. Jadi ketika ayah bunda misalnya berbuat ihsan dalam harta, ayah bunda akan mencari penghasilan yang halal, mencari penghasilan yang jelas kehalalannya, berusaha menghindari syubhat dan sebisa mungkin untuk menjauhinya. Maka berbuat ihsan dalam harta ini bukan hanya ketika mendapatkannya atau setelahnya, tapi sebelumnya. Bahkan sebelumnya, dia mencari harta, berusaha mana jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dia berusaha untuk mencari harta yang halal, sehingga ketika seseorang berdagang tidak akan didapati pada dirinya itu adalah curang, menipu. Barang yang jelek dikatakan sebagai barang yang bagus. Atau misalnya seseorang ketika berdagang, misalnya barang yang jelek ditaruh di paling bagian bawah, yang atas itu barang-barang yang bagus. Seperti misalnya jual buah-buahan atau barang-barang yang lain yang satu paket. Terkadang ada sebagian orang itu menaruh barang yang jelek atau yang cacat itu di bagian bawah atau bagian tengah. Sedangkan bagian atas itu adalah barang-barang yang bagus. Dengan tujuan ketika seseorang misalnya dia ingin membeli barang tersebut, dia cek bagian atas. Oh, bagus. Kemudian bawah kadang bagus. Ternyata yang jelek, barang-barang yang cacat itu ada di bagian tengahnya. Maka tidak akan didapati seseorang ketika dia berlaku ihsan dalam hartanya, dia berusaha mencari harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Begitu juga ketika dia mendapatkannya, dia tidak akan membelanjakan harta tersebut pada jalan-jalan yang membuat hisabnya nanti berat di akhirat kelak. Dan begitu juga ketika seseorang ini masalah harta. Kemudian ketika seseorang ihsan juga meliputi masalah sesama makhluk, yaitu permasalahan kehormatannya. Sehingga seseorang ketika berlaku ihsan, ia tidak akan mencabik-cabik kehormatan saudaranya. Dia tidak akan menyebarkan aib saudaranya. Dia tidak akan menjelek-jelekkan saudaranya. Nah, itu dia berbuat ihsan kepada sesama manusia. Perlu kita pahami, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita berkaitan dengan manusia, kehormatan, seringkali seseorang itu dia menjelek-jelekkan orang lain atau menuntut orang lain itu agar sempurna, agar perfect. Sebagai seorang manusia, pasti kita meyakini manusia itu tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Semuanya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap anak keturunan Nabi Adam, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Maka ketika kita bermuamalah dengan manusia, menyangkut kehormatannya, harga dirinya, kita tidak bisa menuntut orang tersebut itu sempurna. Kamu harus sempurna. Kamu harus perfect. Tidak boleh ada cacat. Itu tidak bisa kita berlakukan kepada orang lain. Tidak layak kita menaruh kriteria yang tinggi kepada orang lain. Orang yang saya
muamalahi orangnya harus begini dan begitu. Suami saya harus begini, istri saya harus begitu. Kadang kita menuntut sesuatu yang tanpa kita sadari setiap manusia itu ada batasnya. Maka daripada kita menuntut orang lain untuk sempurna, maka yang layak adalah kita untuk menuntut diri kita agar diri kita ini sempurna. Karena kita tidak bisa meminta semua orang itu harus bermuamalah dengan kita dengan muamalah yang baik. Yang bisa adalah kita menuntut diri kita agar kita menjadi sebaik-baik muslim. Sehingga ketika seseorang misalnya ada orang yang mengumbar aib kita, mencabik-cabik kehormatan kita, kita akan dengan mudah kepada orang tersebut memaafkan kesalahannya. Karena apa? Ketika orang berbuat jelek kepada kita, mendolimi kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, maka orang tersebut sudah pertama dia berlaku ihsan. Yang kedua, pertama dia berlaku ihsan karena memaafkan kesalahan orang tersebut. Dan cara balas dendam yang paling baik kepada seseorang yang mendolimi kita adalah dengan cara memaafkannya. Untuk apa? Ketika seseorang mendolimi kita, misalnya mencabik-cabik kehormatan kita, kemudian kita pikirkan yang terjadi apa? Emosi kita tidak terkontrol, kemudian terkadang kita juga malah jadi kepikiran, kita malah susah. Sedangkan orang yang mencabik-cabik kehormatan kita, dia hidup dengan bahagia, dengan tenang, tidak memikirkan kesalahannya. Seakan-akan dia sama sekali tidak melakukan dosa atau sama sekali tidak melakukan kesalahan walaupun sekecil apapun. Maka cara yang paling baik adalah dengan memaafkannya. Dan yang kedua, ketika kita tahu bahwasannya saudara kita melakukan kesalahan, mengumbar aib kita perlu sadar tadi, kita tidak bisa menuntut seseorang itu harus sempurna. Maka kita maafkan, dan namanya manusia pasti melakukan kesalahan, dan jangan kita balas dengan perlakuan setimpal, kemudian kita ganti menyebarkan aib orang tersebut. Itu tidak boleh, itu tidak layak bagi seorang muslim. Maka tidak ada istilah ketika seseorang berbuat orang sombong harus dibalas dengan kesombongan. Lantas jika demikian, mau sampai kapan kesombongan tersebut itu akan berada dalam diri kita? Sampai kapan seseorang ketika mendolimi kita balas dengan mendoliminya? Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada malah membuat masalah tersebut itu semakin rumit. Maka inilah ketika ada orang misalnya mencabik-cabik kehormatan kita tidak bisa menuntut orang tersebut sempurna. Memang selayaknya seorang muslim tidak boleh menyebarkan aib saudaranya. Tapi namanya orang lain, ya dia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita sebagai manusia, kita juga sadar kita pernah melakukan kesalahan. Maka kita memaafkan kesalahan tersebut dengan tujuan kita berbuat ihsan kepada orang tersebut. Dan di sisi lain, kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan diri kita dari perbuatan tercela tersebut. Karena mencabik-cabik kehormatan orang lain, terlebih lagi ketika seseorang misalnya dia dituduh kehormatannya dicabik-cabik, kita sebagai manusia normal dan wajar kita ingin membalas dengan setimpal, kita sebarkan aibnya. Enggak. Maka jangan kita gantian mengungkit aibnya, kita maafkan. Bisa jadi dengan kita memaafkan, hidup kita malah lebih bahagia, lebih tenang, tidak kepikiran masalah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi menutup aib kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang pernah kita kerjakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dari diri kita kesalahan yang serupa.
Kemudian berlaku ihsan kepada sesama makhluk ini selain berkaitan dengan harta, dengan kehormatan, juga berkaitan dengan ilmu. Maka ketika seseorang berlaku ihsan dengan ilmunya, dengan apa? Ketika dia memiliki ilmu, orang tersebut pertama akan menyebarkan ilmu tersebut. Bahkan ilmu itu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya memiliki skill, memiliki kelebihan, memiliki kelebihan tidak dimiliki oleh orang lain, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, yang terjadi apa? Pertama, keahlian kita semakin matang. Kedua, biasanya kita mendapatkan ilmu baru. Itulah hebatnya ilmu. Ilmu itu semakin disebar, maka akan semakin mendatangkan banyak keberkahan. Berbeda ketika misalnya ayah bunda memiliki suatu ilmu, tidak disebarkan atau tidak diajarkan kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Ilmu tersebut ya yang tahu cuma kita. Dan pertama yang tahu cuma kita, keahlian kita, skill kita tidak semakin bertambah, sehingga ya tidak akan banyak perubahan dalam diri kita. Maka ketika seseorang memiliki ilmu, maka sebarkanlah. Misalnya kita misalnya memiliki keahlian misalnya buat makanan atau apa. Kita melihat saudara kita, ada yang misalnya ada orang dia misalnya orang yang kurang berkecukupan, maka kita ajarkan. Terlebih lagi, seringkali orang biasanya ketika seseorang itu ngaji, banyak di antara mereka itu bukan orang-orang yang kaya. Seperti pertanyaan kemarin, misalnya ada orang sering ngaji tapi kok kehidupannya seperti itu. Kemudian orang yang jarang ngaji, malah mereka hidupnya bahagia, kaya raya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak adil? Ya, Allah Subhanahu wa taala adil. Tapi ya pembahasan tentang takdir ini sudah kita bahas kemarin. Maka kita ambil dari sisi ihsan. Ketika kita melihat saudara kita misalnya dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat perekonomiannya itu tidaklah layak atau kurang, maka kita ketika memiliki keahlian bisa kita ajarkan kepada orang tersebut, sehingga pertama kita bersedekah ilmu kepada orang tersebut, kemudian di sisi lain kita bisa menambahkan keahlian kita, mendapatkan ilmu baru, sharing. Terkadang ketika proses menyebarkan ilmu ada beberapa hal yang sebelumnya tidak terpikirkan dalam benak kita, akhirnya kita tahu. Atau misalnya kita bisa mengajarkan anak-anak TPA, kita nggak harus seseorang itu punya skill khusus, nggak harus. Skill itu banyak sekarang. Orang misalnya cuma bisa baca Al-Quran, kita ajarkan anak sekeliling kita, ayo baca Iqra adik-adik, yuk tak ajarkan Iqra. Betapa banyak sekarang di masyarakat kita, seorang muslim, dia muslim sudah puluhan tahun, tapi ternyata tidak bisa baca Al-Quran. Jangankan Al-Quran, Iqra saja ternyata tidak bisa. Maka marilah kita sebarkan ilmu. Semakin ilmu tersebut disebarkan, maka semakin akan menambah ilmu kita. Yang pertama adalah kita berlaku ihsan dalam perkara ilmu dengan menyebarkannya. Yang kedua adalah kita berlaku ihsan dalam perkara ilmu dengan cara belajar. Kita sadar sebagai manusia, kita ini adalah asalnya manusia itu bodoh, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu awalnya manusia. Manusia lahir tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya tangis dan lain sebagainya. Maka dengan seseorang bahwasanya dia sadar hakikat manusia itu adalah bodoh, maka dia berlaku ihsan dengan ilmunya, yaitu dengan belajar. Dia ketika belajar, dia berusaha belajar semaksimal mungkin, serius mungkin. Misalnya ketika belajar tidak sambil mainan atau menyisihkan waktu khusus. Maka sehebat apapun, sesibuk apapun
kesibukan kita di dunia ini, kita perlu sadar, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat kita pasti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasannya setiap manusia itu adalah pasti akan mati. Maka dia juga perlu tahu bahwasannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, seseorang butuh ilmu. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan bisa selamat. Orang ketika di dunia saja, hidup di dunia, dia ketika tidak memiliki ilmu, maka yang terjadi apa? Banyak orang akan membodohinya. Banyak kecelakaan yang akan terjadi pada orang tersebut. Dia pengen berdagang, tapi tidak punya ilmu dagang, akhirnya dicurangi oleh orang lain. Atau ketika seseorang berdagang, ternyata dia belum dibekali ilmu tentang fikih jual beli, fikih muamalah. Akhirnya orang tersebut terjatuh dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, misalnya riba, jual beli gharar, dan lain sebagainya. Maka dengan ilmu ini orang akan selamat. Bahkan terlebih lagi ilmu agama, bukan hanya seseorang ilmu agama tersebut menyelamatkan seseorang di dunia, bahkan di akhirat. Maka marilah kita belajar ilmu, semakin belajar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan yang pertama adalah surat Iqra. Bacalah, artinya membaca itu adalah jendela ilmu. Seseorang harus rajin belajar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, wa innama warasul ilma. Faman akhadahu faqad akhada bi haddin wafilin. Atau kama qala sallallahu, sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, merangkuh ilmu tersebut, mempelajari ilmu tersebut, berusaha memperdalam ilmu agama Islam, maka orang tersebut telah mendapatkan suatu bagian yang sangat besar yang bisa menyelamatkan dia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian bersikap baik kepada sesama makhluk ini juga berkaitan dengan tubuh seorang hamba. Sehingga ketika dia misalnya bekerja, dia akan tahu batasannya. Sejatinya setiap manusia itu memiliki hak istirahat. Memiliki hak untuk istirahat. Maka ketika dia capek, dia istirahat. Dia tidak akan berusaha memfosil tenaganya. Kerja. Tipes yang ada. Kerja, tipes. Padahal di sisi lain, haknya itu bukan hanya kepada tubuhnya dia saja. Dia juga memiliki hak kepada keluarganya. Betapa banyak seseorang misalnya kerja terus lembur, weekend juga dia lembur, sehingga dia tidak memiliki waktu yang quality time bersama keluarganya. Maka ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Hubungan antara anggota keluarga tersebut itu seringkali renggang sehingga tidak baik. Ketika ada suatu masalah sedikit akan membuat masalah tersebut itu semakin besar. Maka kita memiliki hak juga untuk tubuh kita istirahat, refreshing, boleh. Sebagai seorang muslim refreshing, atau misalnya istilahnya sekarang apa ya, kalau apa namanya, healing, seorang healing misalnya kemana, boleh, tidak masalah, karena tubuh kita ini juga memiliki hak untuk istirahat, untuk tenang, untuk ini lain sebagainya, tidak masalah. Jangan seseorang sampai memforsir tubuhnya untuk perkara-perkara perkara-perkara dunia. Perkara akhirat saja ketika tubuh kita diforsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya.
Apa? Suatu ketika datang salah seorang sahabat, dia menanyakan kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana keseharian Rasulullah SAW? Beliau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian orang pertama berkata, sesungguhnya aku tidak akan nikah seumur hidup. Saya tidak akan pernah nikah. Saya akan ibadah terus. Karena saking dahsyatnya melihat semangat ibadah Rasulullah SAW. Satunya orang, saya akan sholat malam terus, nggak akan istirahat. Karena apa? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tapi ternyata apa? Ternyata beliau masih beribadah sampai betisnya itu bengkak. Kaki beliau sallallahu alaihi wasallam bengkak. Lantas bagaimana dengan kita? Akhirnya sahabat tersebut karena meyakini, wah saya harus sedemikian. Saya harus beribadah sepanjang waktu tanpa istirahat, tanpa jeda. Karena Rasulullah seperti itu. Lantas bagaimana dengan saya? Sahabat ketika itu berpikir demikian. Apa yang terjadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Aku juga, kata beliau, aku juga nikah, aku juga ibadah, aku juga istirahat. Sesungguhnya dalam tubuhmu itu ada hak yang harus engkau tunaikan. Apa itu? Istirahat. Ini perkara akhirat saja. Seseorang untuk memforsir tubuhnya untuk sesuatu yang tidak dia mampu, itu termasuk mendoliminya. Beribadah sepanjang waktu tanpa jeda, tanpa istirahat, dia mendolimi. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Lantas bagaimana ketika ayah bunda memforsir kegiatan sehari-harinya hanya berkaitan dengan dunia, perkara akhirat saja. Rasulullah SAW tegur. Lantas bagaimana dengan perkara akhirat, perkara dunia? Ini klasifikasi pembagian iman berkaitan dengan bersikap baik kepada sesama manusia. Klasifikasi yang kedua adalah ketika hubungan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya hubungan apa namanya? Kalau sama makhluk itu horizontal ya. Kalau hubungan kepada Allah itu vertikal. Betul ya? Kalau saya tidak salah. Nah, ketika seorang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan kepada Sang Khalik, maka dia akan berlaku ihsan. Berlaku ihsan bagaimana? Yang pertama adalah dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat setiap gerak-gerik kita. Sehingga ketika seseorang beribadah, dia tingkatan pertama adalah musyahadah, yaitu merasa menyaksikan. Muraqabah itu tingkatan pertama adalah menyaksikan, yaitu ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada di depannya. Maka ketika seseorang memiliki sifat seperti ini, dia merasa Allah ada di depannya, Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi ketika dia beribadah? Dia akan beribadah seprofesional mungkin. Dia ketika beribadah tidak berusaha profesional, harus perfect, harus tidak ada hal-hal yang kurang. Sholatnya, ketika sholat dicek, syarat sholatnya sudah terpenuhi atau belum, rukun sholatnya sudah terpenuhi atau belum, kemudian wajib sholatnya sudah terpenuhi atau belum. Yang paling utama adalah niatnya. Sudahkah ketika dia sholat, dia meniatkan sholat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan manusia. Maka ketika seseorang ketika beribadah merasa menyaksikan, dia seakan-akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi dia akan profesional. Sebagaimana misalnya seorang bawahan ketika dia bekerja, ternyata atasannya itu di depannya. Apa yang terjadi? Maka bawahannya itu akan
berusaha seprofesional mungkin. Maka tidak akan kita dapati misalnya seseorang yang ketika beribadah dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan didapati ada seorang pejabat yang tidak amanah. Tidak ada. Kalau dia misalnya mulai memiliki sifat musyahadah, dia tidak akan berlaku curang. Seseorang ketika bekerja, dia akan profesional semaksimal mungkin, tidak ada sesuatu yang kurang. Kalau perlu sebelum melakukan dicatat, ini butuhnya ini semua dicatat sedemikian detail. Habis ini, habis itu ini, setelah itu cek ini, cek itu. Itu namanya seseorang berusaha profesional. Ini dalam dunia. Nah, begitu juga bisa dipraktekkan dalam perkara akhirat. Perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia profesional dalam beribadah. Dia beribadah tidak mengharapkan pujian manusia. Mau ada orang memujikah atau orang tidak memuji dia, sama. Maka ada sebuah pertanyaan suatu ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ditanya, apa yang engkau ketahui tentang ikhlas tersebut? Maka beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yaitu engkau ketika beribadah tidak memperdulikan orang lain. Orang lain mau memuji ibadahmu, atau orang lain mau mencemooh, atau ternyata ada orang lain yang mentahdir, memperingatkanmu, tidak akan berbekas pada dirimu. Tidak akan membuat hatimu gentar. Tidak akan membuat hatimu mudah baper. Maka seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, orang yang kenal agama. Kalau talibul ilmi dikira nanti orang yang sering hadir kajian. Tapi saya katakan bunda rahmatullah semua, seorang muslim sejati dia tidak akan mudah baper. Misalnya ketika dia berbuat baik, kemudian ternyata tidak ada yang misalnya nggak ada orang yang memuji, tidak peduli. Begitu juga ketika dia berbuat baik, ternyata ada orang yang mencemooh, dasar berbuat baik itu cuma riya, dasar begini dan begitu karena tujuannya ini. Dia tidak akan mempedulikan omongan manusia, itu omongan manusia. Kalamun nasi la yantahi, perkataan manusia itu tidak akan ada habisnya. Mau kita turuti sampai detail-detail kemauan manusia, tidak akan bisa kita turuti kemauannya semuanya. Oleh karena itu cukup ketika seseorang beribadah, mau orang muji, mau orang mencela, mau orang mencemooh, mau orang mentahdir, tidak peduli. Yang penting apa? Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Karena saya beribadah ini, saya memberikan amal ibadah saya ini bukan hanya untuk dia. Bahkan terkadang ketika seseorang misalnya dia sering rajin bersedekah, kemudian ternyata ada orang lain yang dia sering bantu, ternyata orang tersebut itu mencela dia. Misalnya kita sering bantu orang, kemudian ada orang yang ternyata orang yang kita bantu itu malah menjelek-jelekan kita. Terkadang sebagai seorang manusia muncul rasa, kamu gak tahu diri, sudah saya bantu sedemikian rupa, ternyata kamu malah menusuk saya dari belakang. Maka kalau orang yang tingkatannya ihsan ini paling tinggi, dia sekarang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, musyahadah, dia ya sudah, saya ibadah ini kaitannya bukan hanya kepada engkau, saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjar pahala saya, bukan kamu. Kamu misalnya engkau menjelek-jelekan saya, toh saya ketika saya sabar malah mendapatkan pahala yang berlipat, malah dapat tambahan pahala. Saya ibadah ini ikhlas, mau kamu puji, mau kamu cela, mau saya tikung dari belakang, saya tidak peduli. Bahkan bisa jadi orang tersebut malah bersyukur dengan adanya orang yang mencela dia. Walaupun orang yang dia cela tersebut sering dia santuni, sering berbuat baik kepada orang tersebut,
Dia akan peduli. Mah dia bersyukur ada orang yang sudah saya bantu baik, kemudian mah dia mencela saya. Nah, ini kesempatan saya. Pertama apa? Pertama, saya bisa sabar, tambahan pahala bisa saya dapatkan. Kedua, kalau seandainya tidak ada orang tersebut, belum tentu saya bisa bersedekah, bisa membantu, bisa rutin bersedekah kepada seseorang yang membutuhkan. Maka ini contoh musyahadah di sini ini seperti kisah khalifah pertama kaum muslimin, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bunda ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sering berbuat baik kepada Mistah ibnu Uthathah. Nah, suatu ketika Mistah ini ternyata menjadi dedengkotnya penyebar fitnah ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Ketika kejadian hadisatul ifki, Mistah ini orang yang pertama menyebarkan fitnah tersebut. Bahkan ketika itu terbetik dalam jiwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia pengen mendamprat, kalau bahasa kita mendamprat, pengen menemui Mistah. Kamu nggak tahu diri, sudah selama ini sudah saya bantu. Karena Abu Bakar ini adalah orang yang sering menolong Mistah. Karena Mistah ini orang yang miskin, orang yang fakir. Dia pengen seperti itu. Tapi tiba-tiba dia ingat Allah Subhanahu wa taala, toh ini saya berbuat baik ya murni karena Allah. Untuk apa orang yang orang tersebut saya damprat, saya marahin, saya lain sebagainya, ya tidak ada faedahnya juga. Saya beribadah untuk Allah, bukan untuk dia, biar dia memuji saya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memaafkan kesalahan Mistah, walaupun itu berat. Dan tetap memberi menyantuni Mistah walaupun Mistah itu adalah orang yang memfitnah anaknya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah seseorang memaafkan kesalahan orang lain yang mencabik-cabik kehormatannya. Di sini Abu Bakar yang dicabik-cabik bukan hanya Ummul Mukminin Aisyah, bukan hanya yang dijelek-jelekan tuh anaknya, tapi bapaknya. Kenapa? Loh kok kan akan ada anggapan seseorang, anaknya misalnya berzina, bapaknya kemana? Bapaknya nggak bisa mendidik anaknya. Maka memaafkan kesalahan orang yang menjelek-jelekan anak kita ini berat. Terlebih lagi ini fitnah. Fitnahnya bukan main-main fitnah. Bukan anak kita dituduh mencuri. Enggak, anak kita dituduh berzina. Kita sebagai seorang ayah, orang tua, tidak akan mungkin, susah untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Tapi dengan Abu Bakar radhiyallahu taala memaafkan kesalahan Mistah, sudah. Karena apa? Ini saya murni ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Profesional. Ketika beribadah profesional, tidak akan mempengaruhi Mistah mau memfitnah anak saya, biar. Ini hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hubungan antara aku dengan Mistah saja. Inilah tingkatan pertama seseorang, yaitu musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia beribadah dia berlaku profesional, berlaku amanah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tingkatan berdua ketika berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatan ini itu di bawah tingkatan yang pertama tadi. Maka ketika seseorang tidak bisa menghadirkan dalam dirinya, dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Dikira nanti ketika saya mengatakan menyaksikan Allah, seakan-akan ketika kita beribadah harus yakin menghadirkan niat Allah itu ada di depan kita. Enggak. Maksudnya seseorang itu ketika dia tidak bisa menghadirkan keagungan Allah, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan beribadah, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat ibadah kita. Maka sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah ruangan,
tadi atasannya melihatnya langsung, mengecek langsung. Sekarang atasannya mungkin tidak melihatnya. Tapi kita yakin kita bekerja di sebuah ruangan, pasti namanya perusahaan itu hampir dipastikan ada namanya CCTV. Kita yakin, misalnya atasan kita bisa jadi mengawasi kita. Walaupun ya ini ilmu manusia. Ilmu manusia saja ketika seseorang misalnya di hadapannya ada CCTV, di tempat kerjanya CCTV, jam kerja misalnya dia tidak boleh main HP. Dia tidak akan memegang HP-nya, mainan HP enggak mungkin. HP-nya ditaruh di tempat yang layak, dah dia tinggalkan. Tidak mungkin. Ini ketika ada CCTV. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Kemarin sudah kita jelaskan, segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah tahu sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak terjadi, dan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi dan bagaimana kalau terjadi. Allah Subhanahu wa taala tahu sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, dan tahu kalau tidak terjadi itu bagaimana kalau terjadi. Maka kita susah untuk musyahadah, seakan-akan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin susah ada sebagian kita. Maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi manusia. Ketika seorang manusia berbuat baik, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas perbuatan kebaikan tersebut, sedangkan celaan manusia itu tidak akan berarti apa-apa. Sebagaimana pepatah dalam Jawa, ungkapan orang-orang Jawa mengatakan Allah niku boten sali. Allah itu tidak tidur. Artinya Allah itu tahu. Mau orang berbuat jahat kepada kita, tidak akan kita pedulikan. Inilah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna ihsan. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan makna Islam, iman, dan ihsan. Apa hubungan antara ketiga ini? Hubungan antara ketiga ini adalah sebagaimana sebuah kaidah, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Maknanya adalah ketika tiga hal tersebut itu disebutkan secara bersamaan, istama'a, iftaraqa, artinya maknanya itu memiliki makna masing-masing, memiliki makna khusus. Sehingga misalnya ketika disebutkan secara bersamaan, bareng-bareng, Islam, iman, ihsan, maka Islam di sini adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, seperti contohnya seseorang sholat, seseorang haji, seseorang puasa, dan lain sebagainya. Ini adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan zahir yang bisa nampak. Ini ketika digandengkan. Sedangkan makna iman yaitu berkaitan dengan perkara-perkara atau amalan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak, seperti iman kepada malaikat, iman kepada takdir, baik buruk, dan lain sebagainya. Adapun ihsan, bila disebutkan secara bersamaan, ihsan di sini maknanya adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya dia disebutkan secara tersendiri-sendiri? Maka apabila disebutkan ihsan, maka masuk di dalamnya perkara iman. Misalnya, ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, maka masuk di dalamnya adalah orang-orang yang beriman. Dan begitu juga ketika disebutkan iman secara tersendiri, maka masuk di dalamnya orang-orang yang berislam. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, maka di sini adalah orang-orang yang beragama Islam. Walaupun iman, karena ketika iman semua orang mengaku beriman. Tapi maksud di sini ya ayyuhalladzina amanu adalah orang-orang yang beragama Islam.
Sedangkan bila disebutkan tersendiri ihsan, maknanya adalah masuk di dalamnya Islam dan iman. Orang ketika ihsan, yaitu masuk ihsan, ahsinu, artinya engkau berbuatlah baik, engkau beragamalah Islam yang baik, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau menjalankan rukun iman tersebut itu dengan sebaik-baik mungkin. Itu adalah makna ihsan ketika disebutkan secara tersendiri. Inilah pembahasan kita tentang ihsan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum saya tutup, lantas bagaimana dengan kita mengajarkan ihsan kepada anak kita? Karena ini kan segmennya adalah segmen ayah bunda. Namanya ayah bunda pasti insya Allah memiliki anak atau memiliki calon anak. Maka lantas bagaimana mengajarkan ihsan kepada anak kita? Ketika kita mengajarkan ihsan kepada anak kita, yang pertama hendaklah kita ajarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu membalas setiap perbuatan, baik perbuatan tersebut itu baik maupun perbuatan buruk. Sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak, kita ajarkan tadi tauhid. Pertama itu tauhid. Kemudian kita ketika mengajarkan sesuatu, misalnya perkara-perkara yang ringan, kita ajarkan anak tersebut itu ketika bekerja itu profesional. Misalnya adik tolong cuci piring, kakak nyapu rumah. Kemudian kita awasi ya, anak kita ketika cuci piring, kita cek piringnya. Misalnya, oh adik ini piringnya kurang bersih, ini sabunnya kurang. Kita awasi anak kita ajarkan sejak kecil. Begitu juga misalnya ketika anak kita nyapu, kakak kenapa ini disapu sana enggak? Terkadang anak, bunda, kakak capek, nanti lagi ya. Ya mungkin ya, kakak kalau namanya nyapu itu yang bersih, yang tuntas, jangan setengah-setengah. Tapi kalau misalnya kakak misalnya capek, ya boleh istirahat dulu, tapi nanti harus dikerjakan lagi. Tapi ini sekali ya. Nanti kalau misalnya bunda nyuruh kakak atau adik nyuci piring, nyapu, itu yang bersih. Nah, kita ajarkan pekerjaan sekecil apapun agar anak kita ini profesional, bukan seenaknya. Tapi tetap kita memberikan toleransi karena anak, terlebih lagi anak kecil, masih kecil, belum dewasa, dia belum memiliki akal yang sempurna. Sehingga kita beri toleransi seperti tadi, oh ya sudah istirahat dulu nggak apa-apa. Tapi nanti dilanjutin ya. Kerjanya harus tuntas, harus profesional. Kalau profesional kan enak, misalnya adik kakak kamarnya berantakan, memang enak dilihat kan? Enggak enak. Maka ayo adik, ayo kakak beresin mainannya biar ketika misalnya tidur enak, tidur nyaman, pandangannya buku tidak berserakan di mana-mana, ayo diberesin. Ya. Itu kita ajarkan. Begitu ya ketika anak kita mau mainan, adik boleh mainan, boleh misalnya mainannya ditaruh di lantai, tapi nanti harus ditata ulang ya, harus yang rapi, yang tertib, nggak boleh misalnya habis mainan kemudian ditinggal. Ya kita ajarkan sedikit demi sedikit agar anak kita ini berusaha profesional dalam menyangkut hal-hal yang kecil, kemudian nanti bertahap sampai kepada tingkatan-tingkatan yang berkaitan dengan akhirat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya anak itu mulai diajak sholat itu usia berapa? 7 tahun. 7 tahun itu diajarkan sholat. Harus tahu sholat yang benar bagaimana, yang ini seperti apa. Ketika sholat diajarin adik sama kakak itu kalau sholat menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Allah itu melihat kita. Siapa Allah? Allah itu sembahan kita.
Allah itu sesembahan kita. Allah itu yang memberikan rezeki kita. Allah itu yang menghidupkan kita, mematikan kita. Maka kita tanamkan tauhid. Bahkan kalau perlu misalnya ketika ayah bunda hendak pergi, kemudian kita pesan kepada anak kita, adik, kakak, nanti kalau butuh makan, bilang ke siapa? Bibi? Enggak, jangan bibi dulu. Kita tanamkan, nanti kalau lapar, doa kepada Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok doa kepada Allah? Ya, inilah ajaran para ulama salah. Bahkan para sahabat, para ulama dulu ketika butuh sesuatu, bahkan perkara garam, dia meminta kepada Allah, ya Allah, belilah aku garam. Bahkan juga dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dia berteduh di sebuah pohon setelah lari dari kejaran Fir'aun, karena dia setelah membunuh pemuda Mesir, niatnya Nabi Musa tidak membunuhnya, hanya untuk membela. Sekali tempeleng ternyata meninggal. Kemudian apa? Nabi Musa karena takut dia lari, dia tidak membawa apa-apa. Kemudian dia berteduh di bawah pohon. Apa yang Nabi Musa alaihissalam lakukan? Ia berdoa, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu yang miskin, hambamu yang membutuhkan. Ini nabi, manusia pilihan, tapi apa? Tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta Nabi Musa adalah sesuap nasi yang cukup untuk menegakkan tulangnya. Bukan semua harta, enggak, ini perkara yang sepele. Cuma makan, intinya bisa Nabi Musa itu bisa menegakkan tulangnya lagi. Karena Nabi Musa berhari-hari tidak makan, capek lari. Ini perkara-perkara yang sepele perlu kita tanamkan sehingga anak kita ini muncul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bisa seprofesional mungkin, seikhlas mungkin. Dia merasa ketika ibadah, oh saya beribadah kepada Allah, nggak boleh main-main. Bukan hanya kita ngomong, adik nanti nggak boleh main ya, mainannya di masjid. Kita juga perlu tanamkan bahwasanya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kita, yang mematikan kita, yang menghidupkan kita, dan semua urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kolom chat Zoom, Ustaz. Ya. Dari Ibu Indah. Bismillah, Afan Ustaz, anak izin bertanya. Anak punya anak berusia 8 tahun, ketika wudu dan sholat masih sering gampangan. Padahal dia udah bisa cara yang benar. Ketika diingatkan, dia tidak mau mengulang. Apa yang mesti anak lakukan? Apa memaksa supaya diulang atau kita kasih toleransi, nggak apa-apa nggak diulang tetapi nanti diulang. Syukron jazakallahu khairan. Kita kasih toleransi bagaimana? Kita kasih toleransi, nggak apa-apa nggak diulang tetapi nanti diulang. Diulang maksudnya diulang apa ya? Sholatnya atau mungkin sholat di kesempatan lainnya disempurnakan. Itu anaknya tadi usianya 8 tahun. Nah, ketika kita memiliki anak yang Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana ketika kita memiliki anak yang usia 8 tahun padahal dia sudah tahu wudhu itu seperti apa, yang benar seperti apa, tapi terkadang anak tersebut ya suka-suka gitu. Ya namanya anak. Ya kita beli apa yang pertama ya kita berikan kewajaran, oh namanya anak. Tapi tetap kita juga memberitahu, adik, kakak, ayo wudhunya disempurnakan, ayo. Bahkan kalau perlu terkadang, ayo adik, kakak, kita wudhu bareng. Ayo wudhu bareng, sehingga anak itu merasa orang tuanya itu mendukung. Anak tersebut merasa orang tuanya itu sayang kepada dia, sampai wudhu itu diajak bareng. Dan kadang kita juga tidak perlu mengatakan, oh adik wudhunya salah,
Padahal sebenarnya anak kita sudah tahu. Yuk adik, yuk kita ulang wudhunya yuk. Sama sama bunda atau sama ayah yuk, yuk wudhu bareng. Yuk sekarang kita basuh tangan, kaki, ini dan sebagainya. Kita ajak bareng. Nah, secara tidak langsung anak tersebut merasa dia tidak apa namanya tidak disalahkan. Karena terkadang anak itu ya ketika kita tegur, ya namanya anak-anak kita tegur malah dia merasa disalahkan, kemudian dia terkadang malah tambah ngeyel. Maka kita bersamai anak tersebut, ayo kita wudhu bareng. Setelah selesai, no kakak, adik ini wudhu yang benar seperti ini. Besok lagi kalau wudhu bagaimana caranya? Gimana? Ya, kita minta kepada anak kita untuk mengulang, untuk menyebutkan, oh ini ya bagus, pinter, kita peluk, kita sayang. Insya Allah anak itu, insya Allah ya akan lebih perhatian kepada wudhunya. Kemudian kita juga tanamkan bahwasanya ini wudhu ini adalah kita untuk sholat. Kita sholat menghadap siapa? Menghadap Allah. Masa kita menghadap Allah misalnya pakaian kita sembarangan, wudhu kita sembarangan, ini menghadap Allah. Kita harus dalam keadaan yang suci. Misalnya adik kalau mau liburan, misalnya adik kalau mau pulang ke ke rumah eyang atau kemana atau ketemu orang atau berangkat sekolah kan harus dalam keadaan yang bersih, rapi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita juga harus lebih bersih dan rapi. Ya, kita tanamkan seperti itu pelan-pelan, kita bersamai mereka, kita ajarkan, insya Allah biidznillah anak tersebut lambat laun akan sadar dan tidak mengulangi kesalahannya. Wallahu taala alam bisawab. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.